Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan taklim kita di kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amaliyah kita tambah berkualitas, tambah takarrubnya kepada Allah, tambah bisa mengenal Allah, ma'rifatullah, dengannya kelak meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia hingga di akhirat. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Apa saja? Yaitu pertama, adanya keluar sesuatu dari dua jalur, kemudian hilangnya akal karena sebab tidur atau selainnya, menyentuh kemaluan tanpa perantara, kemudian menyentuh kulit lawan jenis yang di situ bisa membatalkan wudhu. Sekarang beliau membahas al-istinja, cebok atau istinja. Istinja itu membersihkan dari kotoran yang keluar dari dalam tubuh kita. Faslun, yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilaini ghairal maniyyi. Wajib bagi kita semua untuk istinja, membersihkan kotoran, min kulli rabbin, dari setiap kotoran yang keluar cair, kharijin minas sabilaini, yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan kubul atau kemaluan belakang dubur. Yang mana istinja itu secara bahasa adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, sesuatu tersebut sifatnya najis, kotor, yang mengotori kemaluan kita. Lah, istinja itu ada dua, ada istinja bilma, ada istijmar. Ya, istinja pertama menggunakan air, kedua istinja menggunakan batu, yang kita kenal dengan istijmar. Lah, istinja menggunakan batu ini sunnah sebelum menggunakan air. Bahkan disebutkan syurutu ijza'il hajar thamaniyatun, ada 8 syarat istinja menggunakan batu. Batu di sini bukan cuman batu yang kita tahu, tapi batu ini sesuatu yang bisa digunakan cebok selain daripada air, seperti tisu, koran, daun, dan segala macamnya. Dan syarat batu ini 4. Pertama, harus suci, ya. Maka nggak boleh kotoran. Batu tapi berasal dari kotoran, seperti kotoran sapi yang sudah mengepal, koyok batu. Itu kotoran kita ambil untuk cebok, untuk menggunakan batu tadi itu. Bagaimana? Ya bukan tambah bersih, tapi tambah najis. Karena berasal dari kotoran, membersihkan kotoran nggak bisa. Harus suci, seperti tisu, seperti daun, kemudian kertas boleh, koran, apapun. Kedua, harus padat, nggak boleh cairan. Karena kalau sudah cairan nanti kan ada air. Pertama pakai tisu, kedua menggunakan air. Hadza afdhal, dapat dua-duanya. Harus padat. Ketiga, menyerap. Ya, kalau nggak nyerap nggak bisa. Seperti tisu bisa nyerap, kemudian kertas bisa menyerap, daun bisa menyerap. Misalkan ini kita habis kencing nih, ambil daun 1, diusap lagi 2, diusap lagi ketiga, selesai. Ya, meskipun nggak pakai air istinjanya saat itu, cukup dengan menggunakan batu, maka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Maknanya setelah wudhu jelasnya. Yang nggak bisa menyerap seperti apa? Seperti kaca nggak bisa nyerap. Padat dia, padat, suci, cuman nggak bisa nyerap. Bagaimana? Nggak bisa digunakan untuk cebok ataupun istinja. Yang kelima, yang keempat adalah ghairul muhtaram, bukan sesuatu yang dianggap terhormat menurut kacamata syariat.
Contoh ini, istinja menggunakan makanan. Roti yang sudah kayak roti gandum itu kalau kering kan dia mengeras tuh, koyok batu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena makanan itu terhormat, kita makan. Jatuh aja sunnahnya diambil, masa dijadikan untuk cebok. Maka ini 4 ini sifat daripada batu yang kita boleh cebok dengannya. Kalau misalkan nggak bisa, ya sudah, nggak usah pakai batu. Pakai apa? Pakai daripada air. Nah, kenapa kok kita menyarankan pakai batu? Gini, ada beberapa tempat itu seperti hotel, semakin bintangnya tinggi, semakin bintang 5, itu kadang air mulai berkurang. Ya. Klosetnya aja kan biasanya ada semprotan tadi itu, kalau di hotel bintang 5 nggak ada seperti itu, sudah tambah repot. Atau mungkin kita ke luar negeri yang memang sulit daripada toiletnya seperti itu menggunakan air, maka bisa menggunakan tisu sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kembali kepada istinja, istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, yang mengotori di sekitaran kemaluan seseorang. Min kulli radbin, dari setiap apapun yang sifatnya basah, ya. Kharijin minas sabilaini, yang keluar dari kedua kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Meskipun itu jarang, seperti apa? Keluar darah lah najis toh, ya. Darah najis. Bagaimana? Boleh menggunakan tisu atau menggunakan air, jelasnya begitu. Istinja dia. Ghairul mani, kecuali mani. Karena kalau mani itu tidak dianggap najis, mani itu suci, maka tidak usah kita istinja. Kalau basuh nggak ada masalah ya. Basuh dengan istinja kan sama sebenarnya, sama-sama membersihkan. Kalaupun habis hubungan misalkan atau keluar mani, ihtilam, mimpi basah, kita nggak basuh, kita punya kemaluan, nggak ada masalah. Karena mani itu suci. Kalau ada pendapat mani itu najis, berarti manusia ini najis semua. Masuk ke kamar jadi najis, ke masjid jadi najis. Maka mani nggak najis, mani suci. Makanya kalau usah istinja. Ya, dalam riwayat Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah pernah mendapati sarungnya Nabi, ternyata ada bekas mani yang kering. Diapain sama beliau, sama Siti Aisyah? Sama Siti Aisyah dikerik dengan tangan beliau. Maknanya ini nggak najis, ya, nggak najis. Ila ayat hurul mahal, wajib istinja tadi itu sampai betul-betul bersih area kemaluan kita. Au yamsahuhu thalatha masahatin, atau kita mengusap kemaluan tadi itu menggunakan 3 kali usapan atau 3 tisu atau batu yang tadi dijelaskan tadi itu. Au akthar, atau lebih, itu 3 minimal. Makanya syarat diperbolehkan menggunakan tisu sebagai cebok. Pertama, harus batunya 3, harus tisunya 3. Gak boleh 1 nyerap sebagian sana, sisi yang lain buat diusap satunya juga, nggak bisa. Akhirnya kena najis yang pertama. Maka disiapin 3 helai tisu. Itu kalau bisa membersihkan semua. Ila ayyung kial mahal, sampai betul-betul bersih area kemaluan yang keluar najis tadi itu. Kalau enggak, tambahin nggak ada masalah, dan sunnahnya ganjil. Nggak bisa 3, 4, nggak bisa 4, 5, ya. Terus nggak ada masalah, ya. Wa in baqiyal athar, meskipun setelah itu ada bekasnya. Kita nggak ngomong pakai air. Kalau pakai air, saat bekasnya hilang. Kita sekarang istinja menggunakan tisu ataupun menggunakan batu tadi itu. Memang ainun najasa, zat najasnya hilang, tapi bekasnya kan masih ada. Bagaimana? Nggak ada masalah, ya. Alladzi la yuziluhu ilal ma aw sigharul khazaf, yang itu tidak akan bisa hilang kecuali menggunakan air, bekas tadi itu, kecuali batu-batu kecil, kerikil lah, sedikit dikerik, tapi kan repot nanti akhirnya. Intinya, istinja dan istijmar boleh dilakukan sebagai membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan kita. Biqali'in tahirin jamidin ghair muhtaram, biqali'in dengan sesuatu yang sifatnya menyerap, tahirin suci, itu sifatnya batu yang sudah kita jelasin, jamidin padat, ghairi muhtaram, tidak barang yang terhormat menurut kacamata syariat.
min ghairi intiqalin, ketika najisnya belum berpindah. Kalau berpindah nggak bisa. Contoh nih ya, contoh. Ada orang kencing. Ya. Ada orang kencing, pertama kali kencing, itu bukan cuma kena keluar dari kemaluannya, tapi kena pahanya. Jadi kan najisnya pindah dari sini ke paha kan? Bagaimana? Yang gitu sudah nggak disunahkan menggunakan batu. Nggak usah menggunakan apa? Tisu. Gimana? Ya pakai air. Ya apa cara membersihkan yang di paha ini? Pakai air. Yang di sini juga pakai air. Tapi selama ini nggak pindah, najisnya tadi itu nggak ada masalah. Boleh tetap menggunakan batu. Wa qabla jafafin, dan setelah kering. Kalau belum kering jangan. Maaf, kalau belum kering diistinjai. Kalau sudah kering nggak bisa, harus pakai air. Ada orang kencing, nyari air nggak bisa. Nggak dapet. Sampai kencingnya kering. Dia nggak tahu cara menggunakan batu. Akhirnya setelah kering pakai batu. Bagaimana? Nggak bisa. Kata Shahibul Safina, wa alla yajifan najis, hendaknya najis itu tidak kering, maka boleh menggunakan batu. Seperti toiletnya pesawat, ayo. Nggak bisa kita toilet pesawat pakai air itu. Kecuali kalau kita nyangu dari luar. Toiletnya apalagi kereta, mungkin kereta masih ada ya. Toilet-toilet yang toiletnya kadang toiletnya bandara itu kan kadang jarang ada air. Ya. Maka hal itu bisa digunakan. Lanjut, faslun. Babus shalah. Bab salat. Bab salat di sini pertama kali yang dibahas oleh beliau adalah syurut sihhatis shalah. Syarat disahkannya salat. Ya, ada syarat wujub, ada syarat sah. Kalau syarat wujub, syarat diwajibkannya salat kapan? Ya muslim, akil atau mukallaf, akil baligh. Kemudian syarat wajibnya salat tadi itu salamatul hawas, panca indera yang semuanya selamat dan segala macamnya. Yang akan kita bahas ini bukan syurutul wujub, tapi syurutus sihhah, syarat sahnya salat. Wa min syurutis shalah at-tahara 'anil hadatsil akbar. Dan di antara syarat salat adalah suci dari hadas besar. Wa huwa al-ghuslu alladhi yujibuhu khamsatu asya'. Yang mana hadas besar tadi itu bisa dihilangkan dengan cara mandi. Ya. Mandi wajib kalau kita bilang. Walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Adapun hadas besar itu sebabnya ada 5. Pertama, khurujul mani, keluar mani. Mewajibkan mandi. Ya, baik itu mimpi basah ataupun istimna. Istimna itu onani ya, ataupun mungkin khoyal. Khoyal, fikro, lihat seakan-akan dirinya kumpul sama perempuan sampai keluar. Bagaimana? Wajib mandi. Atau memang asli kumpul. Bagaimana hukumnya? Wajib mandi. Karena dia berhadas besar. Ada pertanyaan, Ustadz, misal ada orang onani. Ketika sudah maninya mau keluar, pas sampai ke batang dipegang sama dia. Sampai nggak keluar. Terus bagaimana? Akhirnya sampai kembali ke tempatnya. Apakah dia wajib mandi? Kata ulama tidak. Kenapa? Karena nggak sampai ke batasan anggota badan yang luar. Kalau dia udah keluar ke anggota badan zahir, bagaimana? Baru wajib mandi. Khurujul mani. Kemudian kalau ada pertanyaan, Ustaz, wanita ini ceritanya ya, ada wanita kumpul sama suaminya. Udah kumpul, dia mandi. Setelah mandi keluar lagi mani. Bingung nih dia, ini maninya laki-laki apa maninya saya? Pertanyaannya, apakah dia wajib mandi kedua kalinya? Kata ulama dilihat. Kalau saat keluar mani yang kedua masih ada wataranus syahwah, ada libidonya dia, hawa nafsunya masih belum turun. Bagaimana? Maka sekarang dia wajib mandi lagi. Kenapa? Karena mani yang keluar itu mani suaminya yang bercampur dengan mani dirinya. Mani dirinya ya, karena ada syahwat yang masih belum hilang itu,
itu bercampur dengan mani suaminya yang keluar. Jadi sekarang ente mandi lagi. Tapi apabila keluarnya mani tadi itu yang perempuan sudah tidak ada watarani syahwat, tidak ada syahwat yang tersisa, tiba-tiba habis mandi Ustaz, terus keluar mani lagi. Saya bingung mani saya apa mani suami saya. Ditanya, kamu masih nafsu enggak? Udah enggak. Gimana? Ya udah, kalau saat itu berarti kamu sunnah wudu. Ya, nggak usah mandi lagi. Karena itu murni mani suaminya yang keluar tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jima, kumpul ya, hubungan intim antara laki-laki dengan wanita. Terus mau dia keluar mani atau nggak sampai keluar, dengan masuknya saja sudah mewajibkan mandi. Yang ketiga, sebab mandi wajib adalah al-haid, bagi seorang wanita ya. Paling minimalnya keluar darah haid adalah umur 9 tahun. Yang mana masa haid itu minimalnya sehari semalam 24 jam. Ghalibuhu, kebiasaan darah haid itu keluar 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bila yaliha, maksimalnya darah haid keluar 15 hari dan malamnya. Ini penting diketahui sama perempuan. Batasan minimal haid keluar, batasan maksimal dan kebiasaan. Loh, berarti apabila seorang wanita itu keluar darah kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, bagaimana bisa dipastikan darah yang keluar tidak semuanya haid, tapi ada darah istihadah, ada darah penyakit di situ. Contoh nih ya, contohnya cara ngitung begini. Saat hari Senin saya keluar darah, berapa? 2 jam. Terus malamnya udah berhenti. Terus pagi Selasa keluar lagi, berapa? 10 jam, 12 jam udah. Terus malamnya berhenti lagi. Hari Rabu gimana? Keluar lagi 12 jam. Terus malamnya berhenti lagi. Hari Kamisnya suci. Darah mulai Senin, Selasa, Rabu, apakah darah haid? Dihitung. Senin 2 jam, Selasa 12 jam, ya. Rabu 12 jam. Berapa berarti? 26 jam. Ya udah, kan minimal haid 24 jam. Oh, kita katakan darah yang keluar dari kamu adalah darah haid. Ya. Tapi malamnya saya udah sholat Ustaz karena suci. Gak masalah. Sholatmu tetap berpahala, cuma tidak mengesahkan. Apakah nanti wajib diqadha? Tidak. Orang yang lagi haid ataupun nifas tidak wajib mengkodok sholat, tapi wajib mengkodok puasa yang ditinggal. Ya, kunna la na'muru biqada'is shalah bal na'muru biqada'is shaum. Kami, kata para perempuan di zaman Nabi, tidak diperintahkan sama Nabi mengkodok sholat ketika masa haid nifas, tapi wajib mengkodok puasa yang ditinggal daripada puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila darah wanita tadi itu lebih dari 15 hari. Ya, saya keluar darah Ustaz setiap hari, ya, setiap hari itu basah terus, begitu sampai 20 hari. Apakah haid sekarang saya 20 hari? Enggak. Darah kamu yang 20 itu sebagian dihukumi haid, sebagian dihukumi istihadah, darah penyakit. Terus berapa hari? Nah, kita kembalikan kepada sab'a suwar 7. Kita kembalikan kepada sab'a suwar 7 rumusan. Bagaimana menentukan darah itu darah haid atau istihadah. Ya, siapa yang tahu? Para ustadz, para ulama. Kalau bisa perempuan-perempuan yang masih mau berpikir, belajar dong masalah haid. Kan malu. Urusan haid ngomong sama siapa? Urusan haid ngomong sama ustadz, kan haya. Kayak menampakkan punyanya itu kepada ustadz. Makanya berapa banyak perempuan-perempuan yang mungkin kuliah, bahkan mungkin sudah kerja, dia nggak tahu hukum masalah haid. Akhirnya dia sholat di waktu yang tidak sah, atau dia nggak sholat di waktu yang dia wajib sholat. Ternyata darahnya bukan haid, istihadah. Terus dia bilang nggak tahu, nggak bisa. Kalau nggak tahu gimana? Nggak ada. Tarkun nadhar, meninggalkan taklim itu boleh dengan 2 hal. Maknanya dikatakan kita nggak tahu. Boleh dengan 2 hal. Pertama, ada bulughi dakwah. Ada bulughi dakwah. Nggak sampainya dakwah ke negeri inti. Nggak ada pengajian di sini. Ya,
nggak ada TV yang bisa lihat pengajian. Ini mustahil udah. Di pelosok-pelosok HP semuanya masuk, kajian-kajian itu ada. Ya. Kalau Anda bilang, saya nggak tahu saat majelis taklim ada, ustadz ada, pondok pesantren ada, terus gimana? Nggak bisa, kamu teledor, kamu lalai, kenapa nggak tanya? Kok yang dipikir urusan duniawi aja, ini urusan ukhrawi. Ya, yang pertama. Yang kedua, dikatakan nggak tahu boleh apabila baru masuk Islam, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kalau baru masuk Islam. Tapi kalau udah Islamnya Islam keturunan, udah kita tahu setiap hari, tanya dong. Nah, maka kembali kepada bab masalah haid tadi itu dikatakan haid. Dan perlu diketahui bahwasanya wanita minimal keluar darah haid adalah umur 9 tahun. Ya, ada pembahasan bagus di sini. Apabila wanita anak kecil mengalami masa haid pertama kali 9 tahun kurang beberapa hari, apakah dikatakan darah itu darah haid sehingga menyebabkan dia balik ataupun tidak? Nah, ayo kita kaji. Jadi ada seorang anak wanita umur 8 tahun lebih. Kata ulama standarnya begini. Kalau dia umur 9 tahun persis, ya, tapi keluar darahnya kurang dari 16 hari menuju umur 9 persis tadi itu, bagaimana? Maka darah yang keluar itu bisa dikatakan darah haid. Kurang dari 16 hari. Kalau lebih dari 16 hari bisa dikatakan darahnya bukan darah haid, tidak membalikkan dia, tapi itu darah istihadah. Contoh, seorang wanita itu ulang tahun ke-9 atau genap 9 tahun pada tanggal 16 Maret. 16 Maret yang akan datang ini. Dia hitung tuh hari kelahirannya. Oh, saya lahir 16 Maret. Pas 9 tahun genap itu saya 16 Maret tahun 2025 saya genap 9 tahun. Tiba-tiba keluar darah pertama kalinya pada tanggal 1. Pertanyaannya, apakah darah yang keluar tanggal 1 itu adalah darah haid? Kita hitung. Kalau itu kurang dari 16 hari, dia haid. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 persis. 16. Bagaimana? Bisa dikatakan tanggal 1 itu darah yang keluar, kita hukumi darah haid. Ya. Ustaz, darah yang keluar itu bukan tanggal 1, tanggal berapa? Tanggal 5. Yaudah kita hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 hari. Ya lebih-lebih. Kita katakan apa? Darah haid. Kalau misalkan kurang daripada itu, lebih daripada itu, keluar darah haidnya tadi itu, keluar darahnya tadi itu bulan Februari, tanggal 28. Bagaimana? Lah, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hari menuju genap 9 tahun. Maka dikatakan darahnya bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ya, keluar darahnya bulan Februari, keluar darahnya bulan, tidak bisa. Pokoknya kurang dari 16 hari, maka bisa dikatakan darah itu darah haid. Lebih dari 16 hari, darahnya darah istihadah. Kemudian wan nifas. Ya, penyebab orang mandi wajib juga adalah nifas. Apa nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan tadi itu namanya nifas. Baik itu yang keluar adalah bayi, ataupun seongkok daging, ataupun mabda'ul hayah, mabda'ul adami, asal muasalnya manusia, ada jari yang keluar, mungkin ya gara-gara aborsi. Bagaimana? Tetap wajib mengalami masa nifas namanya. Maknanya darah yang keluar saat itu adalah darah nifas. Adapun durasinya, minimal nifas adalah majjatun, sebentar. Darah nifas itu sebentar keluar, paling sedikitnya ya.
Wa ghalibuhu arba'ina yauman, minimal lumrahnya wanita mengalami nifas 40 hari, sebulan 10 hari. Wa aktsaruhu sittina yauman, dan paling banyaknya orang mengalami nifas itu 60 hari. Ya, 60 hari. Kemudian wal wiladah, yang mewajibkan mandi juga adalah al wiladah, lahiran. Melahirkan apa aja keluar dari rahimnya wanita, mau itu daging, gumpalan darah, potongan anggota badan, semuanya mewajibkan mandi. Terakhir, wa fardul ghusli ithnani, fardu-fardunya mandi ada dua. Pertama, niat raf'il hadatsil akbar au nahwuha. Harus niat dulu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat untuk mandi wajib, mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Baru mandi. Atau nawaitu raf'a hadatsil akbar. Saya niat mengangkat hadas besar. Cukup, boleh? Ya. Itu yang pertama, wajibnya niat. Yang kedua, ta'mimu jami'al badan basyaron wa sya'ron wa in kathufa. Yang kedua, fardunya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Mulai dari rambutnya, ya, yang enggak keramas-keramas biar kena air semuanya. Lipatan-lipatan perlu. Nih gini, kadang enggak kena itu. Ini dalamnya telinga, ya jangan disok, diambilkan air. Terus bagi mereka yang gemuk, lipatan perut, lipatan dada, ketiak harus kena air. Karena Sayyidina Ali beliau mengatakan likulli sya'ratin janabah. Setiap helai bulu ataupun rambut tadi itu dihitung junubnya. Jadi semuanya harus rata. Ya, selangkangan, bawahnya lutut itu, semuanya. Ya, paling enak itu kalau mandi wajib ada kolam, di kolam aja jebyur, selesai. Apalagi niat niat wudu. Selain niat mandi wajib, jebyur mandi wudu. Niat mengangkat hadas kecil, niat berwudu. Jebyur, keluar, hadas besarnya terangkat, hadas kecilnya juga terangkat. Akhirnya bisa langsung punya wudu tanpa proses gini dulu, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, enggak. Karena sudah ada ketentuan dari syariat Islam. Ya, mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.